Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa bingung mengapa semua mobil dapat melaju semakin cepat atau mengapa suhu udara dapat naik dan turun? Nah, semua fenomena tersebut berkaitan dengan konsep pembelajaran kita pada video kali ini yang disebut dengan turunan atau diferensiasi. Pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu turunan atau diferensiasi, mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Memahami konsep dasar turunan sebagai alat untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi. 2. Menguasai aturan dasar dan aturan lanjutan turunan, seperti turunan konstanta, turunan pangkat, turunan penjumlahan dan pengurangan, aturan rantai, aturan hasil kali, dan turunan fungsi trigonometri. Ketiga, menerapkan turunan untuk menyelesaikan soal matematika serta menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu turunan? Nah, turunan merupakan cara dalam matematika untuk mengukur seberapa cepat suatu besaran mengalami perubahan. Misalnya, ketika kita sedang mengendarai motor, posisi kita akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan perubahan posisi tersebut disebut kecepatan. Apabila kecepatan motor juga mengalami perubahan, kadang bertambah cepat, kadang juga melambat, maka hal itu disebut percepatan. Semua bentuk perubahan ini dapat dihitung dengan menggunakan turunan. Nah, dengan demikian, turunan dapat dipahami sebagai alat ukur perubahan yang memberikan informasi mengenai seberapa cepat suatu besaran bergerak atau berubah dalam kurun waktu tertentu. Secara matematis, turunan suatu fungsi didefinisikan sebagai limit dari perbandingan perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabelnya ketika perubahan tersebut mendekati nol. Dengan kata lain, turunan menunjukkan kemiringan garis singgung pada suatu titik di grafik fungsi. Jika suatu fungsi dinyatakan dalam bentuk fx, maka turunan fungsi tersebut biasanya dituliskan sebagai f aksen x atau df per dx. Nilai turunan ini memberikan informasi tentang bagaimana perilaku fungsi tersebut, apakah sedang meningkat, menurun, atau tetap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aturan dasar turunan. Aturan-aturan dasar ini sangat membantu, terutama ketika kita berhadapan dengan fungsi yang kompleks, seperti gabungan beberapa fungsi, perkalian, pembagian, atau komposisi fungsi. Dengan memahami aturan-aturan ini, kita bisa langsung menentukan turunan tanpa kembali ke definisi limit, sehingga lebih praktis dalam menyelesaikan soal. Nah, berikut adalah beberapa aturan dasar turunan beserta rumusnya. Yang pertama ada turunan konstanta. Jika suatu fungsi dituliskan dalam bentuk fx dan nilainya merupakan konstanta atau tidak tergantung pada x, maka fungsi tersebut tidak mengalami perubahan untuk setiap nilai x, karena turunan menyatakan laju perubahan fungsi terhadap x, maka fungsi yang nilainya tetap akan memiliki laju perubahan 0. Secara matematis dapat dituliskan dengan fx sama dengan c, dengan c adalah konstanta sebagai sehingga turunannya f aksen x sama dengan 0. Contoh, jika fx sama dengan 7, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika fx adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada turunan pangkat. Untuk fungsi berbentuk pangkat, yaitu fungsi yang dituliskan sebagai x pangkat n, di mana n adalah bilangan real
atau bisa juga bilangan bulat, pecahan, atau negatif. Terdapat aturan khusus yang sangat memudahkan dalam menentukan turunannya. Aturan ini dikenal sebagai aturan pangkat atau power rule. Jika dinyatakan dalam bentuk fungsi, misalnya f(x) sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Artinya, untuk menurunkan fungsi berpangkat, pangkat n dikalikan ke depan sebagai koefisien, kemudian pangkat n dikurangi 1. Aturan ini berlaku untuk berbagai nilai n, sehingga sangat fleksibel digunakan dalam banyak kasus. Contoh, jika f(x) sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Jadi, inti dari aturan ini adalah turunan fungsi pangkat dapat diperoleh dengan mengalihkan pangkatnya ke depan lalu mengurangi pangkat tersebut satu satuan. Yang ketiga ada turunan penjumlahan dan pengurangan. Jika suatu fungsi merupakan penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi atau lebih, maka turunan dari fungsi tersebut dapat ditentukan dengan cara menurunkan masing-masing fungsi secara terpisah. Kemudian hasilnya dijumlahkan atau dikurangkan sesuai bentuk semula. Misalnya, suatu fungsi dinyatakan sebagai f(x) sama dengan ux tambah vx atau fx sama dengan ux kurang vx. Dengan ux dan vx adalah fungsi-fungsi dari x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x atau f aksen x sama dengan u aksen x kurang v aksen x. Artinya, turunan dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah turunan masing-masing fungsi, dan turunan dari selisih dua fungsi sama dengan selisih turunan masing-masing fungsi. Contoh, jika f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x, maka f aksen x sama dengan 2x tambah 3. Kedua, jika f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4. Jadi, aturan ini menunjukkan bahwa proses penurunan dapat dilakukan secara terpisah pada setiap suku, sehingga memudahkan dalam menghitung turunan fungsi yang terdiri dari beberapa bagian. Nah, sekarang kita masuk pada aturan turunan lanjutan. Aturan turunan lanjutan digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi yang lebih kompleks. Aturan ini meliputi aturan rantai dan aturan hasil kali. Kita masuk pada aturan rantai. Aturan rantai digunakan jika ada fungsi di dalam fungsi atau fungsi bersarangan. Cara mudahnya, turunan sama dengan turunan luar dikali turunan dalam. Untuk bentuk umumnya yaitu d per dx, f gx sama dengan f aksen gx dikali dengan x g aksen x. Contoh, y sama dengan 2x tambah 1 dipangkat 3. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita mencari turunan luarnya yaitu 3 dikali 2x tambah 1 pangkat 2 dan turunan dalamnya yaitu 2. Hasilnya, y aksen sama dengan 3 dikali 2x tambah 1 dipangkat 2 dikalikan dengan 2, yaitu y aksen sama dengan 6 dikali 2x tambah 1 pangkat 2. Kita masuk yang kedua yaitu aturan hasil kali. Aturan ini digunakan jika ada dua fungsi yang dikalikan. Rumus sederhananya yaitu turunan sama dengan turunan pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan kedua. Untuk bentuk umumnya yaitu d per dx, ux kali vx sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Untuk contohnya, yaitu y sama dengan x pangkat 2 dikali dengan x. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mencari turunan dari x kuadrat, yaitu 2x, dan turunan dari x yaitu 1. Hasilnya sama dengan y aksen
sama dengan 2x dikali x ditambah x kuadrat dikali 1. Sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Masuk di materi turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri adalah turunan dari fungsi yang mengandung perbandingan trigonometri seperti sin, cos, dan tan. Materi ini sangat penting dalam kalkulus karena sering digunakan dalam berbagai soal, baik soal dasar maupun soal aplikasi. Nah, baik, kita masuk di rumus. Turunan sin X, rumusnya turunan dari sin X adalah cos X, artinya jika suatu fungsi berbentuk sin X, maka turunannya akan berubah menjadi cos X. Contohnya, Y sama dengan sin X, turunannya Y aksen sama dengan cos X. Nah, untuk turunan cos X, rumusnya turunan dari cos X adalah min sin X. Perlu diperhatikan bahwa pada turunan cos X terdapat tanda negatif. Contohnya, Y sama dengan cos X, turunannya Y aksen sama dengan min sin X. Nah, berikutnya turunan tan X. Rumusnya turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Fungsi secant kuadrat X merupakan bentuk lain dari turunan tan X yang perlu juga diingat. Contohnya, Y sama dengan tan X, Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Contohnya, jika digabung, jika suatu fungsi terdiri dari beberapa fungsi trigonometri, maka turunan suatu per satu. Contohnya, Y sama dengan sin X tambah cos X tambah tan X. Turunannya Y aksen sama dengan cos X min sin X tambah secant kuadrat X. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal dan pembahasan. Nah, soal yang pertama, tentukan turunan dari Y sama dengan 2 sin X dikurang 3 cos X. Nah, kita ketahui Y sama dengan 2 sin X dikurang 3 cos X. Nah, langkah pertama kita turunkan satu persatu ya. Yang pertama, 2 sin X. Turunan dari sin X itu adalah cos X. Jadi, 2 sin X turunannya 2 cos X. Yang kedua, min 3 cos X. Turunan dari cos X itu adalah min sin X. Tapi, karena di depan sudah ada minus, maka min 3 cos X menjadi positif. Jadi, 3 sin X. Jadi hasil akhirnya Y aksen sama dengan 2 cos X tambah 3 sin X. Kita masuk pada bagian D, yaitu aplikasi turunan maksimum dan minimum. Dalam pembelajaran turunan, salah satu aplikasi yang paling penting adalah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Nilai maksimum adalah nilai terbesar yang dapat dicapai oleh suatu fungsi, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecilnya. Konsep ini sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti ekonomi untuk menentukan keuntungan maksimum, serta dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai hasil terbaik dari suatu keadaan. Nilai maksimum terjadi ketika suatu fungsi mencapai nilai paling tinggi pada titik tertentu. Sebaliknya, nilai minimum terjadi ketika fungsi mencapai nilai paling rendah. Titik tempat terjadinya maksimum atau minimum disebut sebagai titik stasioner, yaitu di mana titik turunan pertama sama dengan 0. Secara sederhana, jika f aksen X sama dengan 0, maka X tersebut adalah kandidat maksimum atau minimum. Untuk menentukan nilai maksimum,
digunakan konsep turunan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan turunan pertama dari fungsi. Yang kedua, samakan turunan pertama dengan 0. Yang ketiga, tentukan nilai X atau titik stasioner. Yang keempat, gunakan turunan kedua untuk memastikan jenisnya. Yang kelima, jika turunan kedua bernilai negatif, maka titik tersebut adalah maksimum. Contoh, fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah dengan 4x. F aksen x sama dengan negatif 2x tambah 4. Jadi, negatif 2x tambah 4 sama dengan 0. F double aksen x sama dengan negatif 2. Jadi, fungsi memiliki nilai maksimum pada x sama dengan negatif 2.